Hai, selamat datang di kelas saya. Saya Auni Amafi. Mari belajar akuntansi. Akuntansi itu menyenangkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan pada perusahaan dagang. Kita harus tahu apa itu laporan keuangan dan mengapa perusahaan perlu membuat laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Jadi, laporan keuangan itu berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan dan transaksi lain yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Lalu, apa sih fungsi laporan keuangan atau kenapa sih perusahaan perlu membuat laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Nah, dalam perusahaan sendiri kan ada stakeholder atau pengguna informasi akuntansi yang lain. Nah, ini bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha atau kondisi keuangan dalam perusahaan itu mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Nah, laporan keuangan apa saja sih yang harus dibuat oleh perusahaan? Jadi, terdapat 5 jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Dan yang kedua itu laporan perubahan modal. Yang ketiga itu laporan posisi keuangan. Yang keempat itu laporan arus kas. Dan yang kelima itu catatan atas laporan. Mari kita tuntas satu persatu. Yang pertama itu laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Nah, isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi, laporan laba rugi ini itu mengetahui tentang pendapatan sekaligus biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, bentuk laporan laba rugi itu ada dua. Yang pertama itu ada single step, yang kedua itu ada multiple step. Nah, pada bentuk laporan laba rugi single step itu menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Nah, pada laporan laba rugi single step ini bersifat sederhana, tidak berisi mendetail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, untuk menghitungnya itu cukup mudah, yaitu penghasilan bersih sama dengan pendapatan plus keuntungan min beban plus kerugian. Sedangkan pada bentuk laporan laba rugi multiple step ini lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Nah, untuk perhitungan laporan laba rugi multiple step itu juga lebih rumit dibandingkan laba rugi single step. Pada laporan laba rugi multiple step itu memecah pendapatan operasional dan biaya operasional, juga pendapatan operasional dan biaya non-operasional. Laporan laba rugi ini memisahkan pendapatan dan pengeluarannya yang terkait langsung dengan operasi bisnis dari yang tidak terkait langsung dengan operasinya. Nah, laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama itu kita harus mengetahui menghitung laba kotornya. Dengan cara itu penjualan bersih dikurangi biaya barang terjual. Nah, yang kedua itu kita harus mencari pendapatan operasi. Caranya itu laba kotor dikurangi beban operasi. Dan yang ketiga itu
Yang terakhir itu menghitung penghasilan bersih, yaitu sama dengan penghasilan operasi ditambah item non operasi. Nah, tujuan dari dibuatnya laporan laba rugi baik itu single step maupun multiple step itu untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Nah, efeknya ialah untuk mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Jadi, laporan perubahan modal ini itu berisi tentang informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode. Nah, tujuan dari dibuatnya laporan perubahan modal ini adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aset bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut oleh perusahaan. Nah, ini merupakan contoh dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas dari toko ceria. Nah, laporan yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini itu laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Nah, pada laporan posisi keuangan ini itu biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aset serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Nah, pada hakikatnya laporan posisi keuangan ini merupakan gabungan dari segala laporan keuangan. Nah, laporan ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya itu adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan posisi keuangan ini juga sangat penting ya, karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, kemudian peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Nah, kegunaan dari laporan posisi keuangan ini untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, laporan ini juga menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Nah, di sini sudah ada contoh dari laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Di sini terdapat beberapa akun seperti aset, kemudian kewajiban, terus ada ekuitas. Yang keempat itu adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu merupakan laporan keuangan suatu entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, laporan arus kas ini sangat berguna ketika perusahaan akan mengevaluasi struktur keuangan serta mengetahui aset bersih dari perusahaan. Tak hanya itu, kita juga bisa memanfaatkan sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Nah, pada laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua itu aktivitas investasi, dan yang ketiga itu aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasi itu arus kas yang berasal dari kegiatan operasional utama bisnis, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, contohnya di sini itu penerimaan dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu aktivitas investasi.
Jadi aktivitas investasi ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan investasi perusahaan, baik itu pemasukan atau pengeluaran. Nah, kegiatan yang masuk dalam aktivitas investasi ini adalah seperti aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Nah, contohnya itu seperti pembelian kendaraan baru. Yang ketiga itu pendanaan. Aktivitas ini yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan investasi perusahaan, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam pembiayaan itu adalah yang aslinya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, contohnya itu seperti emisi saham, penjualan obligasi, dan lain. Nah, di sini terdapat dua metode yang dapat dilakukan untuk membuat laporan arus kas. Yang pertama itu metode arus kas secara langsung dan metode arus kas tidak langsung. Untuk metode arus kas langsung itu menggunakan harus melaporkan ke kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Nah, metode langsung ini penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Jadi sumber datanya itu dari buku kas bank atau buku kas kecil petty cash. Nah, untuk metode arus kas yang tidak langsung ini memusatkan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Nah, metode tidak langsung ini penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca atau laporan posisi keuangan. Ada dua sumber data yang digunakan untuk membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung, yaitu laporan laba rugi pada periode berjalan dan laporan posisi keuangan pada periode berjalan dan pada periode sebelumnya. Nah, yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat dengan CALK. Jadi, catatan atas laporan keuangan ini itu mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan ini itu tidak wajib dibuat oleh perusahaan. Nah, ini hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkan seperti stakeholder atau pengguna informasi akuntansi lain yang tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Nah, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan itu seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan suatu perusahaan. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang laporan keuangan pada perusahaan dagang. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar.